maka apapun masalahnya, istighfar solusinya. Ya, mirip tagline sebuah perusahaan ya, produk ya. Apapun makanannya, minumannya. Apapun masalahnya, istighfar solusinya. Maka beristighfarlah kita setiap saat. Ya. Karena kita menyadari dan bahkan meyakini kita ini tiap hari nambah kesalahan. Kita ini tiap hari lalai. Kita ini tiap hari berdosa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiap hari pula lah kita harus beristighfar dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis ya, sesungguhnya seorang mukmin jika dia berdosa maka di hatinya ada nuktatun sauda'u fi qalbih. Ada noktah kotoran noda di hatinya, hitam, warna hitam. Kata Rasulullah, jika dia terus berdosa maka akan ngebleg-beg lah gitu. Ngebleg-beg itu namanya misalnya akan lebam lah, hitam lah hatinya. Tapi wa inta bawastaghfar, jika dia bertobat istighfar saqula alaih, maka jernih lagi, cemerlang lagi, bersih lagi hatinya. Istighfar itu akan membersihkan hati kita. Maka pastikan tiap hari kita istighfar, bukan hanya istighfar dalam sholat, istighfar formal ya, bukan hanya istighfar ba'da sholat, tapi setiap saat kita punya waktu luang dan kesadaran, istighfar. Saya mendengar dan membaca sebuah artikel yang juga ini disampaikan oleh Ustaz Khalid Basalamah gitu ya, tentang kisah Imam Ahmad bin Hambal. Namun wallahu a'lam bishawab ya. Tentang kisah ini saya sampaikan saja gitu ya, apa yang saya baca dan saya dengar. Jadi suatu saat Imam Ahmad bin Hambal oleh Allah ditakdirkan masuk ke sebuah kampung yang asing baginya, nyasab ya. Ya, dia kemudian nyasab itu apa bahasa Indonesianya ya? Masuk ke sebuah kampung, dia nggak tahu jalan gitu. Kemalaman. Kemudian beliau mencari masjid, hendak sholat di masjid. Setelah sholat, karena kemalaman, beliau pikir besok dilanjutkanlah safarnya. Dia minta izin kepada pengurus masjid, DKM kalau sekarang ya mungkin ya. Untuk apa? Minta izin untuk menginap di masjid tersebut. Karena hasil musyawarah bahwa masjid itu tidak boleh dipakai untuk tidur, maka si pengurus pun ya melarang Imam Ahmad untuk tidur di sana. Dia nggak tahu ini imam loh. Padahal masyarakat saat itu mengetahui ya, bahwa ada sosok ulama besar bernama Ahmad bin Hambal. Hanya karena saat itu belum musimnya YouTube atau WhatsApp ya, ataupun aplikasi yang lainnya, sehingga hanya tahu nama nggak tahu aja gitu. Kalau sekarang kan tinggal searching, Imam Anu searching oh ada di YouTube ya ceramahnya, searching di Google oh ada wajahnya nampak gitu kan. Dulu kan nggak ada YouTube, nggak ada WhatsApp dan yang lain sebagainya. Maka yang terkenal adalah namanya saja. Nama Ahmad bin Hambal terkenal di kampung tersebut, tapi nggak tahu yang mana wajahnya. Tak diizinkan tuh sang imam. Sampai pingin tidur di teras pun katanya nggak diizinkan gitu. Akhirnya si pengurus tersebut konsisten, amanah terhadap amanah yang dia terima. Akhirnya di jamaah itu salah seorang ada tukang roti, Al-Khubaz, tukang roti. Kemudian si Mang Roti ini menghampiri sang imam.
dan menawarkan. Syekh disebut syekh karena nampak sudah tua. Ya kan? Syekh itu kalau di Arab orang yang kaya raya disebut syekh. Pemilik Manchester City Syekh Mansur. Ya, itu syekh, bukan ulama, pengusaha kaya raya. Pemilik Newcastle United juga kan syekh ya, bukan ulama tapi orang kaya raya. Syekh kaya. Yang kedua, syekh itu orang yang berilmu agama yang luar biasa, yang luhur, disebut syekh gitu. Nggak peduli usianya bagaimanapun gitu ya. Mau muda ataupun tua, kalau ilmu agamanya tinggi, luhur, disebut syekh. Yang ketiga adalah orang tua gitu, yang sudah renta. Orang yang sudah tua disebutnya syekh, syekhun. Syekh, Anda mau menginap? Ayo, saya punya kios roti. Ya, punya kios roti. Di kios ada tempat untuk istirahat. Ayo syekh, di tempat saya saja istirahatnya. Pada akhirnya Imam Ahmad kemudian berangkatlah ke kiosnya dan istirahat di sana. Selama dia istirahat, ada pemandangan yang menakjubkan buat sang imam. Tak henti-henti, selama dia bekerja, si emang roti ini istighfar pada Allah. Minta ampun pada Allah. Ngadonan gitu ya. Meracik, kemudian mengopen, sampai pada akhirnya sudah selesai membuat roti, dia istighfar terus-terusan. Imam Ahmad kemudian kaget dan bertanya, Mang, sejak kapan Mang istighfar seperti ini? Maka beliau menjawab, sudah lama, sejak masih muda, sudah membiasakan istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah wa atubu ilaih. Istighfar begitu. Kemudian sang imam bertanya, wa ma thamratu istighfarik? Apa buah istighfarmu? Si imam kemudian menjawab, atas izin Allah seluruh apa yang saya inginkan, semua apa yang saya minta pada Allah, oleh Allah dikabulkan. Semuanya dikabulkan gitu. Tapi hanya satu yang belum Allah kabulkan. Semenjak mendengar nama Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar, saya sampaikan pada Allah ingin berjumpa dengannya. Dan sampai saat ini belum Allah kabulkan. Masya Allah, sang imam pun kemudian kaget luar biasa. Mang, istighfarmu itulah yang mungkin mengantarkan aku ke kampung yang asing ini. Istighfarmu lah yang mungkin Allah takdirkan aku ditolak oleh pengurus masjid untuk istirahat di masjid. Istighfarmu lah yang mungkin mengantarkan aku ke kios ini. Mang, aku inilah Ahmad bin Hanbal. Maka saat itu kaget luar biasa. Ya, istighfar si emang roti ini berdampak sangat besar. Ini saya baca di sebuah artikel berbahasa Arab dengan bantuan terjemah. Dan juga saya dengar dari kisahnya Ustadz Khalid Basalamah. Terlepas dari riwayatnya, kita bisa mengambil sebuah ibrah bahwa istighfar itu powernya luar biasa dahsyat. The power of dahsyatnya istighfar. Dan ini relevan dengan yang tadi. Istighfar itu ya menghasilkan kebersihan hati dari dosa. Istighfar itu ya buahnya adalah maghfirah Allah Subhanahu wa taala, bersih. Sama relevan dengan sholat. Sholat pun menghasilkan kebersihan hati. Orang yang bersih layak
dikabulkan doanya oleh Allah. Orang yang bersih hati pantas permintaannya diberikan oleh Allah. Jadi bersihkan hati kita dengan sholat yang 5 waktu pun dengan istighfar setiap hari. Karena orang yang bersihlah yang pantas dihinggapi berbagai macam kebaikan. Orang yang bersihlah yang pantas mendapatkan ketenangan, kebahagiaan. Orang yang bersihlah yang pantas dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya orang yang bersih hatilah yang layak menjadi ahli surga. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan faidah di pagi hari ini dan kita bisa merawat salat kita. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Merawat salat kita hingga salat kita berdampak. Ya, salat kita berefek kebaikan dunia dan juga akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pagi ini pagi yang penuh keberkahan, pagi yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan pagi hari yang diawali dengan kebaikan. Siang, sore, malam pun mudah-mudahan kebaikan senantiasa kita bisa jaga. Sehingga hari ini hari yang terbaik sepanjang hidup kita. Hari yang penuh keberkahan. Rabbana fik alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.